Iya, tapi abang dengan semangatnya memotivasi kita, ayo diambil reikinya. Yang berubah nanti siapa sih? Sebetulnya kita, bukan abang gitu. Tapi abang sangat setiap hari tidak ada lelahnya terus memotivasi kita. Saya sangat salut pokoknya sama abang saya yang satu itu. Di Resen ada satu kejadian juga yang bikin waktu itu eh, saya sangat-sangat drop. Itu 1 bulan saya baru bergabung kalau nggak salah. Papa saya mengalami koma di saat itu, tiba-tiba. Waktu itu tiba-tiba koma, saya kaget. eh, Langsung saya izin, bang, saya hari ini nggak bisa, ini izin. Ayo kirim fotonya, abang bilang gitu. Akhirnya setelah di booster sama abang, itu yang benar-benar ada keluarga saya. Di koma jam 1, jam 3 sore itu papa saya udah sadar kembali dan langsung beranjak duduk minta ke kamar mandi. Wow, Setelah, ya, amazing. itu benar-benar seketika Dan keluarga saya, kakak mm, saya, 2 kakak saya langsung minta masuk ke resen. saya pernah membaca ini ya, kata-kata motivasi eh, mengenai mindset yang dimiliki oleh orang-orang kaya, oleh para konglomerat itu. Ada banyak hal ya, mindset mengenai kepribadian, mindset tentang uang, mindset tentang pendidikan. Nah, salah satu contoh itu adalah mindset tentang motivasi para konglomerat. Wah, keren nih. Apa menurut mereka? Nah, menurut mereka ini yang di bidang apa namanya di aspek motivasi ya. Para konglomerat itu cara berpikirnya begini. Kalau mohon maaf ya, kalau orang miskin, mereka mengatakan semua sudah ditakdirkan. Nah, kemudian kelas menengah nih. Kalau kelas menengah mindsetnya begini. Semua berdasarkan keputusan keputusan saya sekarang. Nah, kalau orang kaya, mindsetnya beda lagi. Semua yang terjadi saat ini bukan karena kebetulan, karena memang saya yang merancangnya sejak dulu. Nah, itulah perbedaannya. Sehingga ya memang yang namanya hidup itu ya tidak hanya mengalir seperti apa hanyut di sungai ya, tetapi kita yang dianugerahi pikiran nurani, perasaan, memang mestinya me- mempertajam itu gitu, agar Ya, kita selalu betul. terarah ya. Ya, karena sebetulnya begini, diri diri kita yang sekarang ini penuh ketakutan, ya, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Jadi, melainkan pribadi yang terbentuk dari luar sebetulnya. Itu kan karena doktrin dari orang tua, karena memang dari lingkungan dan kepercayaan yang sudah masuk dari pikiran kita sejak kecil. Nah, makanya kenapa mindset kita harus dirubah. Eh, Hidup kita itu tergantung dengan mindset kita. Apa yang tadi Pak Aksan bilang itu saya sangat setuju sekali dan memang betul. Ketika kita merubah pikiran kita, pola pikir kita yang baru, mengubah alam bawah sadar kita yang baru, itu hidup kita pun otomatis akan berubah. Kenapa? Hmm, ya, itu kaitannya dengan vibrasi ya. Jadi Betul. ketika pikiran kita, karena kan kita sebenarnya kan dalam keseharian hidup kita ini kan memvibrasikan pikiran. Apa yang kita pikirkan itu kita getarkan dan kemudian kita lepas ke alam semesta. Bukan hanya itu, sebenarnya mindset itu juga mempengaruhi perilaku, sehingga orang bertindak atas sesuatu, ya itu pasti berasal dari pikiran gitu. Kalau ada orang yang misalnya sukanya bentak-bentak, sukanya marah-marah, ya mungkin mindsetnya adalah kalau marah itu jadi kelihatan gagah gitu kan bisa ya, kelihatan kuasa gitu kan, sehingga dia Ya, akan betul. disegani gitu. Jadi ya kalau pengen disegani ya kita harus sering marah-marah biar semua orang takut gitu. Padahal nggak harus begitu juga kan kalau pengen disegani ya. Ya, betul, betul, Pak Aksan. Sangat-sangat betul. Karena memang vibrasi ya. Kalau ngomongin apa yang kita pikirkan, itu yang kita tarik. Itu terjadi, eh, ini saya sekalian testimoni deh ya. Sebetulnya memang eh, ini banyak yang mau saya sebetulnya bingung. Aduh, terlalu banyak nih yang saya mau ceritakan. Bahkan saya bingung dari mana dulu ya saya Udah ceritakannya ceritain gitu. aja.
Ya, sampai saya juga malu nih udah 1 tahun di RSN. Akhirnya saya baru bertestimoni di sini tentang apa yang saya dapatkan dari RSN. Awal mulai itu tahun lalu pas di bulan puasa saya masuk RSN. Tadinya saya, aduh, saya udah terlalu banyak belajar. Kayaknya udah nggak perlu lagi deh. Tadinya awalnya saya ke RSN itu, tapi setelah, oh oke deh, kali ini saya coba, pas lihat Abang El di TikTok itu, ini siapa nih? Bagus banget, saya bilang energinya. Akhirnya saya masuk ke RSN. Begitu saya masuk, pertama yang saya katakan ke Bang El itu, hah, 200.000. Yang bener Bang, saya sempat protes ya. Bang terlalu murah, saya bilang gitu. Oh, jangan, katanya 200.000 ini punya punya apa? Punya cerita. Bang El bilang begitu. Karena begitu saya masuk di RSN, yang saya dapatkan dengan berbayar 200.000, seketika saya merasakan energi di dalam tubuh saya yang selama ini belum pernah saya dapatkan di tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap hari dibimbing. Dan sebelum saya masuk ke RSN itu, saya selalu apa ya, bukan berafirmasi ya, selalu memancarkan pikiran, aduh saya ini butuh dibimbing, ada yang membimbing kita sama-sama belajar bareng-bareng gitu. Ternyata pas saya masuk ke RSN, sehari 3 kali kita dapetin gitu. Itu luar biasa. Saya selalu bilang, Bang, ini terlalu murah 200.000. Jangan dirubah, tetap memang harus seperti Mhm. itu katanya polanya. Ya karena saya sebelumnya pernah mengikuti pelatihan dengan berbayar dengan nominal yang lumayan lah. Dan tidak dilatih bareng, tidak ada pelatihan sehari 3 kali, tidak ada bimbingan ya. Maaf, Mhm. tidak ada bimbingan sehari 3 kali, dan perubahan yang saya dapatkan pun eh, ya nggak begitu banyak lah ya gitu. Makanya setelah itu akhirnya pas saya seminggu atau 2 minggu ya saya masuk di RSN itu, ada di subuh hari itu saya di WhatsApp sama dua founder pelatihan yang benar-benar bikin saya kaget dan itu berbarengan. Yang pertama Abang, yang satunya ada untuk, oh saya mendapatkan jalan, ditawari untuk bergabung. Itu perubahan apa? Yang pertama saya baru bergabung itu yang saya dapatkan. Setelahnya akhirnya saya memilih untuk bergabung di RSN, membantu membackup Abang jadi admin di RSN. Setelah itu banyak perubahan-perubahan hidup yang saya dapatkan. Makanya saya bingung, 200.000 apa benar? 200.000? Iya, harus dengan Nih. berbayar 200.000 saya dapetin banyak gitu. Oh ya udah ya, terus nggak pelit ilmu juga lagi gitu yang saya rasakan ya. Semua di share. Dan satu lagi, sekarang di 1 tahun ini saya sangat terkejut dengan terutama untuk grup VIP ya. Ayo, Abang sangat memotivasi untuk Reiki. Ayo, siapa yang belum? Ayo. Sebetulnya kalau kita balik lagi, itu kan buat kita sendiri ya, Tapi Abang sangat, Mhm. iya, tapi Abang dengan semangatnya memotivasi kita. Ayo diambil Reikinya. Yang berubah nanti siapa sih? Sebetulnya kita, bukan Abang gitu. Tapi Abang sangat setiap hari tidak ada lelahnya terus memotivasi kita. Saya sangat salut pokoknya sama abang saya yang satu itu. Kadang Iya. banyak testimoni, iya banyak testimoni pun dia masih menanyakan, ini apa benar Mira? Aku udah bingung jawabnya apa. Apa yang harus aku jawab? Masa testimoni yang dibagi ke ribuan orang begini testimoni bohong? Masa peserta? Iya, Terus makanya. maksudnya apa juga member menceritakan kebohongan gitu loh? Apa biar Iya, dibilang sakti? Kan enggak. Ya pasti sesuai dengan kenyataan yang mereka alami lah ya. nah itu terus saya Sampai-sampai pun Bang El lagi. nggak percaya ya. Iya, sampai-sampai nggak percaya, suka nanya, Mira ini bener, siapa yang berani bohongin abang? Aku bilang itu kan luar biasa. Ya, ya. Makanya Heeh. dengan balik lagi saya ngomongin DRSN, ada satu kejadian juga yang bikin waktu itu
Eh, saya sangat-sangat drop itu 1 bulan saya baru bergabung kalau nggak salah. Papa saya mengalami koma di saat itu tiba-tiba. Waktu itu tiba-tiba koma, saya kaget. eh, Langsung saya izin, Bang, saya hari ini nggak bisa ini izin. Ayo kirim fotonya, Abang bilang gitu. Akhirnya setelah di booster sama Abang, itu yang benar-benar ada keluarga saya. Di koma jam 1, jam 3 sore itu papa saya udah sadar kembali dan langsung beranjak duduk minta ke kamar mandi. Wow, Setelah ya amazing. itu benar-benar Hmm. seketika keluarga Dan saya, kakak hmm, saya, 2 kakak saya langsung minta masuk ke RSN. wah, Melihat kejadian itu hmm, hmm. luar Iya, iya. biasa. Dan cerita seperti itu sebenarnya sudah banyak banget ya, Teh Mira, ya, dibagikan Ya oleh member RSN betul, ya. Hampir setiap betul. hari selalu ada yang seperti itu. Mereka eh, apa nyaris mereka sendiri tidak percaya bahwa itu terjadi. Kejadian itu mereka saksikan gitu, yang tidak mereka duga sebelumnya gitu kan. Nah, kembali ke tadi Teh Mira kan ternyata sudah pengalaman ya, berkelana ke sana kemari, ikut kelas-kelas, berguru ke nggak tahu lah siapa ya. Boleh tahu nggak nih ke siapa aja? Pasti nggak mau ya. Ya udah, oke, nggak usah, simpan aja. Yang pasti dengan pengalaman itu maka Teh Mira menjadi tahu ya apa saja yang pernah diperoleh dari kelas-kelas di luar sana. Kemudian eh, kalau mereka mengatakannya apa, investasi ya, Betul, atau investasi. sama mereka juga mengatakan pertukaran energi, terserah lah ya. Tapi intinya bahwa kita eh, pertukaran energi ini memang sebuah dua buah kata yang sangat filosofis, dan itu memang kalau dikaji luar biasa ya. Beberapa hari yang lalu juga pernah saya sampaikan betapa pentingnya pertukaran energi gitu. Bahkan dalam budaya Cina, ketika seseorang menerima pemberian dari orang lain, maka dia membalasnya ketika tidak punya uang, misalnya, itu dengan memberikan garam yang dibungkus amplop, coba. Sampai segitunya dia Hmm, menghargai pemberian orang, dan juga memegang filosofi pertukaran energi. Jadi ketika dia menerima, dia juga harus ngasih itu, sehingga terbentuklah atau kita familiar dengan kata terima kasih. Filosofinya iya. kan sebenarnya itu ya.